Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Rani Mufida. Pada modul pertama ini, pembahasannya akan tentang network fundamental atau dasar-dasar jaringan. Sebelumnya, jaringan komputer itu apa sih? Jaringan komputer adalah suatu sistem yang menghubungkan dua atau lebih komputer agar dapat saling bertukar data dan informasi. Tujuannya itu untuk memungkinkan komunikasi, efisiensi, serta kolaborasi antar perangkat dengan lebih cepat dan efektif. Di sini kita bisa lihat implementasi dari jaringan komputer. Seperti ini ya. Tapi bagaimana komputer A dan komputer B itu bisa saling bertukar data dan informasi? Hingga bisa saling terhubung itu bagaimana ya? Jadi, ada dua mekanisme. Yang pertama itu menggunakan wired atau kabel. Dan yang biasa kamu pakai itu biasanya pasti kabel UTP, yang dimana kabel UTP ini sering digunakan adalah jenis transmisi LAN atau local area network. Pasti di sekolah kalian juga banyak kabel seperti ini, mau hijau, biru, merah, kuning. Yang penting itu jenis transmisi LAN kabel UTP. Kalau kalian belajar sebuah pengkabelan straight atau cross juga, pasti kalian sudah tahu tentang praktik clamping, tentang meluruskan kabel dan menghubungkan kabel ke RJ45 itu. Kalau udah belajar seperti itu, pasti kalian mengenal kabel UTP dan LAN ya. Tapi kenapa ya, kalau praktik kabel LAN itu pasti ada aja RJ45. Fungsi dia itu buat apa sih? Kan bisa dicolok aja ya. Gak bisa gitu ya. Tidak bisa asal langsung menghubungkan ke sembarangan tempat. Jadi harus melalui media lagi seperti RJ45. Kalau kita lihat pentahan kabel itu pasti kayak serabutan. Maka dari itu kita perlu sebuah media lagi untuk menghubungkan antar kabel dan jaringan komputer yang disebut port-port atau RJ45 yang akan kita hubungkan ke laptop ataupun komputer. Setelah mengenal wired itu pengkabelan, jaringan komputer itu bisa dihubungkan dengan wired atau kabel dengan berjeniskan UTP. Selain itu juga, kalau kita pakai kabel terus tuh kurang efisiensi nggak sih? Apalagi kalau pakai komputer jadinya tuh berantakan atau kurang estetik gitu, karena banyak kabelan. Lagi pula kenapa harus banget pakai kabel? Tidak ya, di sini kita bisa pakai kabel wireless atau media nirkabel. Jadi, kalau pertama kita pakai kabel, opsi keduanya itu kita bisa menggunakan wireless yang bisa memanfaatkan wifi atau jaringan lainnya yang bisa menghubungkan kita dengan data atau wireless. Mungkin kita pakainya itu data atau wifi. Nah, ini contoh jaringan atau topologi yang akan kita pelajari nanti. Yang kita tahu itu sekarang tuh kayak kalau ada datanya pasti aman nih. Padahal kalau kita pelajari tahapan-tahapan atau proses ketika internet tersambung ke HP atau laptop, itu tuh termasuk wired atau kabelan yang tadi atau kabel UTP. Bisa dilihat port ini dihubungkan oleh RJ45 itu adalah port internet. Jadi biasanya kita menghubungkan kabelan yang sudah dimasukkan ke RJ45 akan terhubung ke port juga. Ini ada di laptop atau di PC. Kalau nggak ada di PC atau laptop, bisa menggunakan kabel adaptor untuk USB. Di sini bukan di PC atau laptop saja, tapi ketika belajar tentang switch router dan yang berhubungan dengan jaringan itu berguna banget kabelan ini. Seperti menghubungkan komputer ke switch, router dengan switch, lalu dan lain-lain. Ini juga pakai LAN. Namun di beberapa kasus juga pakai kabel yang lain. Misalnya pakai kabel fiber optik atau lainnya. Jadi fungsi kabel LAN ini selain menghubungkan ke PC atau laptop itu bisa menghubungkan router dan switch. Ini saya sudah menyiapkan timeline pembelajaran, yaitu ada 16 materi yang jika diuraikan itu mengenai 1. Network fundamental, seperti yang saya akan bahas ini. 2. Ada IP address dan zone mapping. 3. Network model. 4. Pengenalan dan basic Cisco. 5. Pengenalan switch. 6. VLAN dan trunking. 7. Menghubungkan antar VLAN. 8. Remote access. 9. VLAN trunking protocol. 10. Port security. 11. Spanning tree protocol. 12. Ether channel. 13. Static routing. 14. Dynamic routing AGRP. 15. Dynamic routing OSPF. 16. Dynamic routing BGP. 17 adalah access control list. Itu adalah yang akan kita pelajari bersama-sama ya. Di sini terdapat port console yang kalian ketahui bahwa port console ini akan terhubung ke dalam RJ45. Port RJ45 pada kabelan atau UTP. Itu dari USB-nya bisa dihubungkan seperti ini ke PC, komputer, atau laptop lainnya. Tapi ketika kita pakai laptop, kita memakainya USB atau kabel biru seperti ini. Ada yang memakai kabel kontrol seperti dan ada yang memakai ujung port USB biasanya buat laptop. Lalu di sini ada switch atau router. Kita hubungkan ke dalam port console. Nah, di sini ada RJ45 konektor. Lalu kita ke komputer. Nah, ini adalah gambar ketika kita akan menghubungkan Cisco secara real device. Selanjutnya, kita akan coba implementasikan. Saya mau mempraktikkan dulu dan kasih tahu bagaimana sih caranya kita konfigurasikan. Boleh kita mendownload Cisco pakai tracernya. Sekarang teman-teman bisa ke Google atau Chrome-nya, ketik di sini, ketik ini
Cisco pakai tracer. Lalu kita ke web ininya, ketika klik saja. Kita tunggu seperti ini. Nah, habis itu kita login terlebih dahulu untuk ke webnya. Nah, login. Kita bisa isi identitas kita kayak pokoknya Jawa Barat, Indonesia, tanggal lahir, dan seperti itu biasanya. Kayak gini. Lalu masukkan nama kita. Ini sandinya akun kita juga ya. Ini pakai akun. Sandinya kita perlu ingat ya guys, yang gampang aja bisa kita ingat seperti ini. Nah, udah. Habis itu kita masukkan emailnya. Kan tadi ini masukkan. Login pakai Google. Nah, habis itu kita scroll ke bawah. Nah, ini kita ketik yang getting started ini. Lalu kita ke ini, yang klik hijau ini. Setelah itu kita tunggu dulu. Nah, kita masuk ke modul 1 ini dan pilih yang 103 ini. Nah, terus download aja. Nah, habis itu ke bawah dan bisa lihat ini aku pakai yang Windows, jadi pakai yang Windows. Kalau kalian pakai Mac OS atau yang lainnya, tinggal klik sesuai yang ini aja. Dan itu adalah tutorial cara mendownload Cisco-nya ya. Setelah download, kita buka aplikasi Cisco-nya. Lalu kita login dulu. Dan ini tampilan awalnya. Sekarang kita akan coba mengenal aplikasi Cisco ini. Itu tuh buat apa saja sih? Nah, selain untuk simulasi, bisa juga membuat topologi. Di sini, kita bisa membuat jaringan yang sederhana. Terdapat switch, router, dan juga PC. Nah, di sini bisa memakai kabel yang sebenarnya banyak banget. Ada USB, IOT, octal, serial DCI, koaksial, PON fiber, chopper cross, chopper strike, konsol, dan juga automatically. Di sini aku bakal pakai yang otomatis nyambung, yaitu yang auto ini. Dari PC 1 ke ini, kita ke sini. Seperti ini saja ya, belum konfigurasinya. Di sini ada network device, ada switch, hub, router, wireless, security, WAN, dan lain-lain. Dan juga ada end device yang bisa dipakai, ada beberapa void di user, connection, call, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada logical dan physical. Apa bedanya logical sama physical itu sih? Coba ke mode physicalnya. Di mode ini kalian kayak berada seolah-olah di dalam suatu jaringan yang sangat real. Nah, seperti ini. Kita langsung saja cobain. Kita ke sini. Nah, perbedaan itu kayak ini tuh jadi lebih real ya. Nah, saya gini sini. Nah, ini PC, ini laptopnya sangat real kan. Terus kita kabel masukkan aja yang ini, yang auto itu. Yang auto kita ke ini logical. Nah, dia bedanya tuh sangat beda ya. Beda banget, kayak di sini tuh kan cuman kayak simulasi biasa. Nah, kalau yang di physical nih kayak bentuknya tuh real device banget. Jadi kita tuh bisa kita sambungkan ke RS232 ini. Dan kita ke ini, ke konsolnya, ke Ethernet ini. Nah ini. Nah, sudah. Nah, sekarang mah pokoknya di sini tuh kayak harus manual gitu buat konfigurasinya. Tapi tenang aja, kita bakal fokus ke logical supaya kita paham logis atau cara kerja router dan switch itu bagaimana. Sini logicalnya tuh seperti ini, tidak ada rak atau laptop, tapi langsung gini. Nah, di simulasi Cisco ini kita hanya perlu klik 2 kali ke contohnya itu router. Di sini ada 2 mode, yaitu config dan CLI. CLI itu apa sih? CLI adalah command line interface. Nah, kalau di simulasi kita bisa pakai config. Kalau lagi malas ketik atau apa bisa di sini. Konfigurasinya. Konfigurasi, Subnet Max, IP configuration itu lebih memudahkan. Tetapi di real device kita tuh full menggunakan CLI, menggunakan aplikasi yang bernama Ping atau aplikasi semacamnya. Jadi nanti kita akan fokuskan pada mode CLI ini, tidak akan pada mode config, walaupun di simulasi ada config. Karena di real device kita memakai CLI, tak ada config. Jadi caranya kita tinggal konfigurasikan saja ke laptop, lalu kita buka ke desktopnya.
Kita ke terminal, oke saja. Dan di sini kita bisa meremote dan konfigurasikan di laptop. Segitu saja pengenalan Cisco-nya. Jadi ada dua mode, yaitu logical dan physical. Juga kita pakainya CLC, lebih fokus pada CLI dan juga fokus ke logical. Selanjutnya kita akan lanjut coba implementasikan konfigurasi simulasi di Cisco. Langsung saja kita klik untuk memilih switch-nya. Sini. Lalu kita masukkan dua PC. Nah, seperti ini. Sambungkan dengan kabel auto yang terpater ini. Yang disebut jaringan sederhana. Lalu bagaimana ya dua PC bisa saling ping atau saling berkomunikasi satu sama lain? Sebenarnya di Cisco ini kita untuk tahu saling terhubung atau enggak itu pakai surat. Cuman di sini aku bakal langsung isi IP address dulu. IP address itu apa sih? IP address itu kayak alamat setiap device agar saling tahu gitu. Nah, sekarang aku mau tambahkan dulu IP-nya ke PC 1 yaitu 192.168.1.1. Sekarang ini 192.168.1.2. Nah, sekarang kita isi ke ininya ya. Rapikan dulu sedikit. Nah, kita ke ininya, ke PC-nya. Nah, kita isi ke desktop, ke IP configuration, kita isi dulu. Nah, IP-nya ini. Dan subnet max itu 255.255.255.0. Untuk PC 2-nya juga sama aja. Seperti ini. Nah, cuman IP dia akhirnya itu jadi 2 ya, jadi 1.2. Saya sudah berbeda device. Jadi setiap alamat itu beda. Kalau untuk subnet max itu sama ya. Itu exit. Nah, sekarang kita coba kirim surat, pesan atau data dari PC 1 ke PC 2. Nah, sukses karena dia sudah memiliki IP, guys. Kalau enggak, ya nggak bakal sukses. Selain menggunakan pesan seperti tadi, kita bisa pakai saling ping itu. Nah, kita ke ini, kita ke command prompt, lalu kita ketik ping dan IP PC 2 untuk menyapa ceritanya ya. Nah, kalau hasilnya atau abis enter jawabannya reply, itu artinya kita sudah terhubung dan berkomunikasi dengan PC 2. Jadi logo pesan damping ini sama-sama statusnya itu untuk mengecek saling terhubung atau tidak. Lalu bagaimanakah jika tidak berhasil? Di sini kita akan mencoba dengan 1.3 ya akhirnya. Nah, kita ping dengan akhirnya itu 3 yang tidak ada, ini tuh di komputer yang kita isi dengan IP address segitu. Nah, nggak ada kan? Kan ini contohnya nggak ada. Jadi kita coba saja. Nah, kita enter. Nah, dari sini aja udah kelihatan itu loadingnya lama. Ya kan? Kayak memprosesnya itu lama. Dan nah jawabannya tuh request timeout, yang artinya itu dia tuh tidak terhubung karena kayak si PC satunya tuh kayak enggak ada ini enggak ada yang akhirnya 1.3 ini enggak ada, adanya 1.2. Nah, itu segitu aja artinya. Dan kita coba ke PC 2-nya, ping 192.1.1. Nah, PC 2 juga sudah berkomunikasi ceritanya sama si PC 1. Jadi intinya kalau berhasil itu reply dan tidak berhasil itu request timeout. Kali ini kita akan membahas TCP atau IP, yang kedua yaitu transport. Selanjutnya kita akan masuk ke lapisan transport layer atau lapisan transport, itu untuk mengatur pengirim data dari memastikan keandalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Nah, transport layer ini dibagi menjadi dua, yaitu protokolnya ada TCP dan UDP. Kalau kita lihat kemarin di sini ada HTTP. Ketika kita akan mengakses sebuah URL atau link, itu akan masuk ke setelah application ke transport layer, yang dimana dia akan menentukan termasuk protokol TCP atau UDP. Perbedaannya itu apa ya? Untuk TCP, kesatu TCP ini adalah Transmission Control Protocol. Yang kedua, TCP menggunakan koneksi. Ketiga, itu data dikirim secara berurutan. Keempat, mencegah data yang macet dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan.
Kelima, minusnya atau negatifnya itu terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Sedangkan UDP itu adalah User Datagram Protocol. Kedua, dia tidak berbasis koneksi. Ketiga, tanda pengenal atau nomor urut. Keempat, tidak mengoreksi kesalahan pengirim atau tidak peduli apabila paketnya hilang. Kelima, plus atau positifnya yaitu UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. TCP ini kayak punya pengecekan data sendiri ya. Dia pakai koneksi dan data yang dikirim tuh bakal terkirim secara berurutan. Beda dengan UDP yang tidak mengerti kesalahan. Jadi kalau pakai hilang tuh dia tuh bakal bodo amat gitu. Makanya TCP ini lebih secure. Ya minusnya gitu, kalau lagi padat pasti lebih lama. Jadi plus minusnya ada. Dan TCP ini bagusnya memiliki sikap pengecekan sehingga tidak ada kemungkinan data hilang. Jadi mempermudah dalam menemukan dan kesalahan. Kalau UDP ya bodo amat, dia tuh kayak ya udah yang penting beres. Utama jaringan TCP/IP model ini berfokus pada fungsionalitas dan efisiensi dibandingkan dengan OSI model. Fungsi utamanya yaitu menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan satu, menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet. Kedua, mengurangi kapasitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI. Ketiga, menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan lapisan inti, hanya 5 lapisan saja. Sekarang kita bakal pengenalan TCP/IP model atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP/IP model juga dikenal sebagai protokol internet dan merupakan dasar dari jaringan internet dan desain lebih sederhana dibandingkan OSI model dengan hanya 4-5 lapisan saja. Model ini dibuat oleh US Department of Defense atau DoD. Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Nah, model ini yang sampai sekarang masih digunakan di dalam perusahaan atau vendor. Dibandingkan OSI, TCP ini masih sering digunakan. Fungsinya itu ya sama aja, hanya lebih upgrade dan sama-sama menjadi standarisasi dari dunia jaringan teknologi. IP address itu sesuai yang kita bilang kemarin, itu adalah internet protocol dan juga salah satu struktur atau layar pada TCP ini. Kemarin saya bilang kayak 5 lapisan, kok sekarang jadi 4 ya di TCP ini? Nanti kita lihat perbedaannya. Kan kalau OSI model ini ada 7 layer. Nah, untuk TCP/IP ini itu versi ringkasan gitu loh, kayak ada 4 sama 5 doang. Dan ini menggabungkan fungsi dari beberapa OSI, jadi beberapa lapisan saja. Nanti kita bahas apa saja yang digabungkan di TCP/IP ini ya. Cara kerja TCP/IP, kesatu itu membaca data menjadi paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut layer. Dua, paket dikirimkan melalui router, yang router sendiri berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. Tiga, paket berhasil dikirim ke tujuan. Setelah paket terkirim dan sampai di alamat tujuan, selanjutnya layer TCP/IP ini akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh. Jadi paket data ini sebelum diterima dan menjadi paket data yang utuh oleh si penerima ini, dia akan melewati beberapa tahapan dari proses trunking ini. Pertama, dia akan kirim ke router. Setelah dari router, dia akan dikirim ke si penerima. Namun si penerima juga tidak akan asal menerima gitu saja. Ada tahapan seperti misalkan kita ke sebuah tempat bepergian dimanapun, entah itu kereta ataupun pesawat, pasti ada beberapa tim untuk pengecekan barang. Yang kedua, harus menjalani lagi pengecekan bagasi. Ketiga, pengecekan password. Dan kayak gitu aja, cuman ya difilter gitu loh. Jadi kayak difilter gitu. Struktur OSI versus TCP/IP. Kita bisa lihat kalau misalkan TCP atau IP ini ada beberapa gabungan layer dari OSI menjadi satu. Sudah dibilang juga ada yang 4 layer dan 5 layer. Sebetulnya sama saja, tetapi kebanyakan pakai layer yang 5. Bisa dilihat perbandingan OSI, TCP/IP layer 4 dan TCP/IP layer 5. Nah, di OSI ini ada 7 layer kan? Kayak digambar di TCP/IP, session dan presentation-nya itu diringkas menjadi satu saja, cukup di application. Begitupun transport tetap ada, network tetap ada, tetapi data link dan physical dia menjadi satu untuk di TCP/IP 4 layer. Balik lagi, yang sering dipakai itu hanya yang 5 layer. Hanya yang membedakan itu dari layer yang sebagian disingkat saja. Segitu saja untuk pembahasan yang saya jelaskan. Sampai jumpa di modul kedua. Dadah!